Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Support dengan NIM D02222326. Kelas 23 akan menyelesaikan tugas saya untuk tiga profesi tugas 5. Baik, detail kasus yang saya ambil itu eh, suatu perusahaan teknologi mengembangkan aplikasi pengeditan foto online yang populer di kalangan pengguna. Namun baru-baru ini ditemukan bahwa perusahaan ini secara tidak sah menggunakan filter foto yang telah dipatenkan oleh perusahaan pesaingnya tanpa izin. Selain itu, mereka juga menggunakan algoritma yang diambil dari sumber terbuka tanpa memberikan atribusi kepada penciptanya, dan juga aplikasi ini sering disalahgunakan untuk membuat dan menyebarkan hoaks. Tindakan ini dapat dianggap melanggar UU Hak Cipta dan UU ITE di Indonesia. Pelanggaran UU Hak Ciptanya itu yaitu sama itu penggunaan filter foto yang dipatenkan oleh pesaing tanpa izin. Jadi mereka itu mengambil filter foto dari aplikasi yang lain yang sudah mereka itu sudah berizin, tapi perusahaan yang mengambil ini belum berizin. Jadi mereka itu mengambil mungkin plagiasi atau apa, mereka tuh tanpa izin mengambil saja. Yang kedua tuh penggunaan algoritma tanpa memberikan atribusi penciptanya. Jadi mereka itu menggunakan algoritma punya orang terus diambil tanpa memberikan kayak mungkin kalau dalam contohnya tuh kayak membayar kayak hak atau itu membayar atau membeli hak ciptanya atau apanya gitu. Mereka tidak, itu mereka hanya mengambil saja tanpa memberitahu kepada penciptanya, itu tidak memberikan namanya, kalau dalam musik itu maksudnya royalti. Tentu pelanggaran hak ITE, UU ITE itu mengakses sumber terbuka tanpa izin untuk mengambil algoritma. Sama seperti tadi, mereka itu mengambil tanpa izin saja algoritmanya. Yang kedua itu penyalahgunaan untuk menyebarkan hoax. Aplikasi ini digunakan itu bebas digunakan oleh penggunanya untuk membuat hoax lalu menyebarkannya secara umum. Pasal-pasal yang dilanggar itu yang pertama UU Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016. Pasal 9 pelanggaran hak cipta atas karya hasil cipta tanpa izin, dan pasal 16 pelanggaran hak cipta terkait dengan perlindungan teknologi atau tata cara. Uh, uh, UU-nya itu dilihat dari UU Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia itu yang ini, pasal 9 ini, pencipta atau pemegang pemilikan tapi yang dilanggar itu setiap orang yang tanpa izin mencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggunakan penggandaan atau dan secara komersial, digunakan secara komersial. Dan juga pasal 16 itu yaitu hak cipta bukan benda tak berwujud. Hak cipta ini bisa dilihat saja. Baik, yang kedua tuh UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 12, penyalahgunaan sistem elektronik dan atau informasi. Undang-undangnya itu bisa dilihat dari sini, ada di sini dari media Polri. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang setiap orang dengan sengaja dan tahu hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melakukan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi yang mungkin dapat diberikan itu denda yang signifikan sesuai dengan UU Hak Cipta dan UU ITE. Biasanya denda untuk UU Hak Cipta itu berkisar sekitar 1 miliar rupiah, dan untuk UU ITE itu sekitar 300 juta. Bisa dilihat dari sini. Ini dia, itu 1 miliar rupiah, dan di sini maksimal 300 juta.
Kedua itu penghentian operasi aplikasi yang melanggar. Jadi penghentian operasi aplikasinya itu ya berhenti dapat dilakukan secara dapat menjadi hukum yang berat karena dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Durasi penghentian operasi aplikasi dapat bervariasi bergantung pada keputusan otoritas yang berwenang. Yang ketiga itu tuntutan hukum. Tuntutan hukum dari pemilik hak cipta dan pencipta algoritma dapat berakibat pada pembayaran ganti rugi atau royalti yang substansial, kompensasi kerugian, atau perintah penghentian kegiatan yang melanggar hukum. Ya, dan juga perbesaran ganti rugi dan kompensasi kerugian akan ditentukan oleh pengadilan berdasarkan bukti dan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggar. Langkah-langkah untuk mematuhinya itu pertama itu audit internal. Perusahaan harus melakukan audit internal untuk memastikan bahwa semua elemen dalam aplikasi mereka sesuai dengan hukum cipta. Yang kedua itu lisensi dan izin, mengamankan lisensi atau izin untuk menggunakan karya-karya yang dilengkapi hak cipta dari pemiliknya. Yang ketiga pengembangan internal, mengutamakan pengembangan internal atau bekerjasama dengan pencipta algoritma untuk mendapatkan izin dan memberikan atribusi yang sesuai. Juga itu perketat aturan penggunaan aplikasi dan memberikan sanksi pada pelanggarnya. Misalnya itu jika ada pengguna yang menyebarkan hoax atau membuat hoax itu akunnya di-ban. Mungkin seperti itu maksudnya dari saya. Yang keempat itu pendidikan karyawan, melakukan pelatihan internal tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum hak cipta dan UU ITE. Baik, ini refleksi pribadi saya, yaitu memahami UU hak cipta dan UU ITE sangat penting bagi praktik profesional di masa depan. Sebagai konsultan hukum, kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan teknologi untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam pengembangan produk dan layanan mereka. Sebagai konsultan hukum, harus memastikan bahwa klien selalu beroperasi sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Ini tidak hanya melibatkan memberikan nasihat hukum yang tepat, tapi juga membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang UU Hak Cipta dan UU ITE, saya dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan risiko hukum dan menjaga reputasi mereka dalam industri. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.